Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, maka tentunya sebagai manusia yang beragama, segala sesuatu kita mengawali dengan berdoa. Berdoa. Kalian diberikan pemahaman yang luas untuk menerima materi yang diberikan oleh Pak Guru pada pagi hari ini. Baik, Kristanto Naruji, silakan dipimpin doa anak. Oke, teman-teman, mari kita membacakan doa pada kesempatan ini. Semoga pembelajaran kita yang diberikan oleh Pak Guru akan mendapat berkah pada kita semua. Berdoa, saya pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Iya. Baik, anak-anakku sekalian, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara kita, maka kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Kita bersama-sama ya. Oke, silakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Iya, oke. Tadi kita sudah sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang surah Al-Ma'un. Maka sebelum kita masuk pada materi tentang surah Al-Ma'un ini, maka Pak Guru ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi di pertemuan yang lalu, materi tentang surah Al-Fil. Anak-anakku sekalian, masih ada yang mengingat materi di pertemuan yang lalu, materi tentang surah Al-Fil? Kata Al-Fil itu artinya apa? Gajah, Pak Guru. Gajah. Ya, iya, pintar. Gajah. Berapa jumlah ayatnya, anakku sekalian? 5 ayat, Pak Guru. 5 ayat. Iya, pintar. Dan surah Al-Fil itu berada dalam urutan ke 105 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Iya. Surah Al-Fil juga termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Baik, anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang surah Al-Ma'un. Nah, tujuan kita mempelajari materi tentang surah Al-Ma'un yang pertama adalah agar peserta didik dapat membaca surah Al-Ma'un dengan benar. Yang kedua adalah agar peserta didik dapat memahami makna kandungan dari surah Al-Ma'un. Anak-anakku sekalian, surah Al-Ma'un ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama dan juga ancaman bagi orang-orang yang melakukan sholat dan juga riya. Surah Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat dan berada dalam urutan surah ke-107 di dalam Al-Quran dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'un ini termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa termasuk golongan surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota sebelum Mekah. Rasulullah hijrah di kota Madinah. Apa kata hijrah? Hijrah artinya Berpindah. Di kota Madinah. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, kita sama-sama membaca surah Al-Ma'un. Saya saja Pak Guru. Kita awali dengan taus ya. Ya, kita awali dengan taus ya. Ya Pak Guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzdzibu fadzalikan yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya.
Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah sama-sama membaca surah Al-Ma'un. Ya, Kristanto, coba dilafalkan kembali surah Al-Filnya tadi. Surat apa Pak Guru? Surah Al-Fil. Surat Al-Fil. Surah Al-Ma'un. Oh, iya. Ya, baik anak-anak sekalian, coba Anda Kristanto untuk membaca surah Al-Ma'un. Oke. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fajalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu wala tu'amil miskin. Iya, Masya Allah. Iya. Baik, terima kasih Ananda Kristanto. Ya, sama-sama Pak Guru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ya. Pada ayat yang pertama, ini dimulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, siapakah yang termasuk golongan yang termasuk pendusta agama? Maka tentunya kita dapatkan pada ayat kedua jawabannya. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Kata menghardik apa artinya? Tidak tahu Pak Guru. Menghardik artinya berkata kasar. Ya. Kasar. Iya, berkata kasar kepada anak yatim. Anak Yatim. yatim adalah anak ya yang ditinggalkan oleh Ayahnya. Ayah. Ditinggal karena meninggal dunia. Dunia. Maka tentunya golongan yang pertama ini adalah orang yang menghardik anak yatim. Disadari ataupun tidak, bagi orang-orang yang senantiasa melakukan ya berkata kasar, menghardik anak yatim, maka dia termasuk pendusta agama. Naudzubillah min zalik. Min zalik. Lalu kemudian pada ayat yang ketiga, wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Ingat, sebagian dari harta kita ada hak dari orang miskin. Maka ketika kita tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin, maka juga kita termasuk dalam golongan pendusta agama. Maka tentunya anak-anakku sekalian, kita harus menjauhi dan bahkan menghindari dari golongan-golongan yang termasuk dari pendusta agama. Sebab kita senantiasa dijauhkan dari ya ciri-ciri dari pendusta agama tersebut. Ya, dari penjelasan Pak Guru, ada yang kurang dipahami, ada yang kurang dimengerti. Silakan ditanyakan, Nak. Silakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang kurang jelas dari pemahaman Pak Guru tadi, yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Silakan. Pak Guru. Ya, kenapa, Nak? Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Tadi ini anak yatim ya. Iya. Yang yatim itu berarti ditinggalkan oleh orang tua, ayah. Iya. Meninggal dunia. Apakah Pak Guru kalau orang tuanya berpindah ke kampung sebelah itu apakah disebutkan yatim dia Pak Guru? Iya, pertanyaan bagus. Ada yang bisa menjawab, Nak? Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Kristanto? Iya, Wagina silakan, Nak. Ya, jadi kalau anak tersebut ditinggalkan dengan bapaknya pergi merantau, Pak Guru, itu tidak dikatakan sebagai anak yatim, Pak Guru, karena bapaknya masih hidup. Iya, bagus. Indriantina, silakan. Ada yang mau ditanggap mau dijawab tadi dari pertanyaan temanmu, bisa? Sama, Pak, dengan jawabannya Wagina, Pak. Iya, coba dijelaskan kembali, Nak. Iya, jadi anak yang ditinggal bapaknya merantau itu tidak disebut anak yatim karena bapaknya belum meninggal. Yang disebut yatim itu jika bapaknya sudah meninggal. Itu Pak Guru. Bagus sekali.
Baik, teman-temanku sekalian, tadi sudah pertanyaan yang sangat bagus dari Kristanto Nurji, lalu kemudian juga ditanggapi dari jawaban Ananda Wagina dan Indrianti Mokolong itu sudah sangat bagus sekali. Jadi Pak Guru akan mencoba menambahkan tanpa mengurangi dari jawaban anak-anakku sekalian. Jadi jika ya seorang ya ayah yang berpindah di suatu tempat, maka tentunya itu tidak masuk dalam kategori anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim ini adalah anak yang ditinggal karena meninggal orang tuanya, yaitu ayahnya. Paham, Ananda Kristanto? Paham, Pak Guru. Iya, baik, anak-anak sekalian. Nah, setelah ini kemudian kita akan diskusikan. Silakan kalian diskusikan masing-masing kelompok, ya. Ananda Wagina, kelompok 1, Kristanto Nurji, kelompok 2, dan Indrianti Moko Alung, kelompok 3. Nah, tugas kalian ya adalah silakan kalian memasangkan terjemahan ayat dan lafal ayat dari surah Al-Maun dari tampilan ini yang teracak. Nah, tugas kalian adalah memasangkan secara tepat dan benar dari terjemahan dan lafal ayat surah Al-Maun ini yang teracak. Oke, silakan. Sudah, Pak Guru? Sudah, Nak? Sudah? Sudah. Kelompok 1? Iya. Kelompok Sudah. 2? Kelompok 3? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak Guru. Ya. Kelompok 2, Kristanto Nurji. Oke, silakan dikemukakan hasil diskusi dari teman-teman kelompok kalian. Silakan. Oke, silakan dipresentasikan. Kami dari kelompok 2, Pak Guru, untuk teman-teman akan memaparkan memasangkan ayat Quran surat Al-Maun ini dari ayat 1 sampai ayat 7. Itu yang pertama, yukadzibu biddin, artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya. Yang kedua, fajalikal lazi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Fajalikal lazi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Ya. Yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang keempat, fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Yang kelima, allazi hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Yang keenam, allazina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Bagus sekali. Jadi semua tadi sudah sangat bagus penampilan dari hasil presentasi masing-masing kelompok. Maka setelah ini kemudian anak-anakku sekalian silakan kalian mengerjakan tugas ya yang sesuai dengan ada yang di lembar peserta didik kalian ya. Silakan kalian mengerjakan lembar kerja yang sudah kalian miliki masing-masing. Silakan dikerjakan 3 soal ya. Ya, Pak Guru. Ya, Pak Guru. Sudah, Pak Guru. Ya, silakan coba. Sudah semua? Ya. Sudah, coba perlihatkan. Pak Guru. Iya, bagus. Ya. Baik, anak-anakku sekalian. Dengan berakhirnya tadi penjelasan Pak Guru terkait dengan materi tentang surah Al-Maun, maka sebelum Pak Guru memberikan kesimpulan, maka saya minta kepada anak-anakku sekalian untuk memberikan kesimpulan dari pembahasan kita materi tentang surah Al-Maun. Silakan. Siapa yang memberikan kesimpulan? Indrianti, silakan. Ya, Pak. Saya, Pak Guru. Silakan, Indrianti. Kesimpulannya adalah yang pertama, Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Kemudian Al-Maun berjumlah 7 ayat
diturunkan di kota Mekah, tergolong surah Makkiyah, dan salah satu kandungannya adalah orang-orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Itu saja Pak Guru dari saya. Bagus, kesimpulan dari Ananda Indrianti Mangkualung. Baik, tadi sudah disimpulkan oleh Ananda Indrianti Mangkualung. Pak Guru simpulkan bahwa pembahasan kita materi tentang surah Al-Maun, jadi kata Al-Maun berarti barang-barang yang berguna. Nah, surah Al-Fil ini berjumlah 7 ayat. 7 ayat. Dan surah Al-Maun menceritakan tentang golongan orang yang termasuk pendusta agama. Surah Al-Maun termasuk golongan surah Makkiyah. Makkiyah. Dan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah di kota Madinah. Kemudian juga di dalam pembahasan materi tentang surah Al-Maun, ya, agar kita tidak termasuk pendusta agama, maka tentunya kita senantiasa menyantuni anak yatim, tidak boleh menghardik anak yatim, serta mendirikan sholat dan menjauhi dari sifat riya. Ya. Nah, sebelum kita menutup pembahasan kita materi tentang surah Al-Maun, maka kita mengawali dengan pembelajaran dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya, Kristanto, silakan. Silakan Kristanto. Mute, Kristanto, mute. Unmute. Silakan. Sebelum kita keluar dari kelas, kita akan membacakan doa sesudah belajar, ya. Saya pimpin doa belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Iya. Baik, dengan berakhirnya tadi pembacaan doa sudah belajar dari Kristanto Muji, maka berakhir seluruh rangkaian pembelajaran kita pada pertemuan ini, ya. Dan untuk minggu depan kita akan bahas materi tentang menulis surah Al-Maun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya. Silakan, kami persilakan kepada Pak Doktor. Ya, baik, kita mulai ya Bu. Silakan Pak Samsul, Anda tilawah dulu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Qalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu ista'na inna illa rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza salla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara كلا لئن لم ينتهي لنصفعا ناصية كاذبة خاطئة فليدع النادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Sadaqallahul azim. Pak Sam, saya mungkin barangkali ingin mendalami beberapa hal ya. Kalau terkait RPP mungkin barangkali Anda bisa kuasai ya. Tapi nantilah kita lihat sebentar. Di RPP Anda materinya apa ini, Pak? Materi tentang surah Al-Maun, Pak. Surah Al-Maun. Surah Al-Maun ya. Ya.
Oke, baik. Pak Sam, di dalam konteks pendidikan itu, dalam konteks pembelajaran itu, kita mengenal setiap individu itu, setiap peserta didik itu unik, ya. Ada keunikan itu, Ya. ada keunikan dari masing-masing peserta didik berkaitan dengan soal karakteristiknya, ya, sikapnya. Tuh. Nah, karena setiap individu itu unik, maka tentu membutuhkan strategi dan metode tertentu untuk bisa menempatkan posisi peserta didik itu memiliki keistimewaan-keistimewaan. Nah, terkait dengan soal itu, tidak sedikit juga peserta didik mengalami yang namanya kesulitan dalam pembelajaran. Ya. Kira-kira apa langkah, strategi, dan model yang Anda gunakan terkait dengan peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar? Silakan. Ya, baik. Tentunya terima kasih atas kesempatan dari saya. Jadi langkah-langkah yang tentunya saya harus lakukan sebagai pendidik terhadap peserta didik dalam kaitannya mungkin beberapa karakter siswa yang mungkin berbeda-beda. Mungkin tentunya yang pertama adalah kita mengidentifikasi terlebih dahulu siswa-siswa yang tentunya mungkin dalam kaitannya masalah proses pembelajaran, mungkin kurangnya pengetahuan, mungkin atau daya tingkat pemahamannya, maka tentunya hal yang saya lakukan adalah maka saya mengelompokkan, artinya dalam artian mengelompokkan ini adalah untuk saya bisa memberikan pemahaman secara langsung dan juga tentunya berkesinambungan untuk bagaimana siswa yang kurang pemahaman dalam kaitannya dengan masalah kegiatan proses pembelajaran itu, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan pendalaman materi, kemudian remedial, atau mungkin kalau misalkan siswa-siswa itu mungkin nilainya di bawah KKM, maka tentunya itu yang mungkin Pak yang saya bisa lakukan Pak. Terima kasih. Coba Anda bisa uraikan salah satu strategi pembelajaran terkait dengan menghadapi kesulitan peserta didik dalam hal pembelajaran. Strateginya? Ya, strategi pembelajaran salah satu yang Anda gunakan di dalam menghadapi kesulitan belajar anak. Silakan. Salah satu strategi pembelajaran yang Anda gunakan dalam menghadapi kesulitan belajar anak. Ya, baik. Terkait dengan strategi bagi untuk menghadapi siswa yang mengalami kesulitan dalam hal belajar, maka tentunya kita memberikan perhatian khusus, bukan dalam artian kita bukan kita melihat bahwa kita membedakan, tetapi tentunya ini menjadi perhatian khusus kepada siswa yang mungkin mengalami permasalahan terkait dengan masalah pembelajaran, maka tentunya kita memberikan perhatian khusus, kemudian kita selalu support, kita berikan motivasi kepada anak tersebut, lalu kemudian kita juga tentunya menjalin kerjasama, selalu berhubungan, berkomunikasi dengan orang tua, sehingga tentunya dengan hal tersebut maka kita bisa bersinergi dengan orang tua sehingga kita bisa mengetahui bagaimana peningkatan dalam hal kaitannya dalam motivasi belajar yang tentunya akan berdampak pada kegiatan dalam pemahaman terhadap materi-materi yang kita berikan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, dalam RPP Anda itu kan memuat model dan metode pembelajaran. Ya. Jika dikaitkan dengan materi pembelajaran Anda, itu kan salah satu cara untuk tentu setiap anak mengalami kesulitan dalam hal pembelajaran. Kira-kira saya minta salah satu strategi, model atau metode dan strategi pembelajaran dalam menghadapi kesulitan belajar anak. Metodenya, Pak. Contohkan. Metode. Ya. Mungkin kalau kita mengaitkan dengan materi yang saya angkat sebagai pembelajaran dalam RPP 2 ini, yaitu materi tentang surah Al-Ma'un, maka tentunya metode yang saya gunakan adalah tentunya yang pertama adalah metode
diskusi, kemudian melakukan metode ceramah terkait dengan penjelasan itu. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik. Yang kedua, Pak Asam, setiap anak itu memiliki potensi ya, ada potensi kebaikan dan ada potensi keburukan. Ya. Dalam fakta-fakta dunia pendidikan itu tidak sedikit kita menemui kasus terjadinya kekerasan verbal pada peserta didik. Ya. Ya, Anda paham ya? Siap, siap. Anda tahu ada apa yang dimaksud dengan kekerasan verbal? Kekerasan verbal? Mungkin Iya. kata-kata apa? Mungkin perkataan-perkataan kasar seperti itu mungkin. Bagaimana? Perkataan kasar mungkin perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh teman sebayanya seperti itu mungkin. Iya. Jadi tidak sedikit kita menemukan dalam praktik-praktik pembelajaran terjadi kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu sangat berbahaya dalam konteks pendidikan, dalam konteks pembelajaran. Nah, kira-kira jika Anda menemukan terjadi kekerasan verbal, itu bisa saja timbul dari sesama peserta didik, Ya. bahkan juga tidak sedikit terjadi di lingkungan tenaga pendidik. Ya, betul. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan kondisi dan fakta secara konkret, maka tentunya mungkin itu juga itu yang kita antisipasi di sekolah kami. Tentunya ini yang biasa dikatakan dengan bullying, tindakan bullying, persekusi, maka tentunya ada beberapa hal yang tentunya kita upayakan. Maka yang pertama adalah kita melakukan sosialisasi secara terus-menerus terkait dengan masalah tindakan bullying, di mana kami juga itu di sekolah kami, ini berkaitan dengan mungkin kondisi yang terjadi di sekolah kami, penerapan terkait dengan bagaimana cara menanggulangi tindakan bullying. Itu kami melakukan mensosialisasi dengan memasang pamflet-pamflet, brosur-brosur yang ada di masing-masing kelas, sehingga tentunya siswa mindset-nya bisa bisa terubah dengan mungkin dengan sosialisasi yang begitu masif dengan apa yang kita lakukan, sehingga alhamdulillah dengan penerapan sosialisasi, kemudian juga pada saat kegiatan apel pagi, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan apapun itu kita selalu mensosialisasikan, menyampaikan bagaimana tindakan akibat yang dilakukan oleh siswa yang melakukan bullying. Lalu kemudian juga kami dalam aturan sekolah kami juga menjelaskan situ di dalam menegaskan tentang bagaimana punishment yang diberikan ketika siswa melakukan tindakan bullying. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik. Keberhasilan dalam sebuah konteks pembelajaran itu sangat ditentukan oleh faktor iklim dan suasana belajar. Siap. Bagaimana Anda menciptakan suasana dan iklim belajar yang nyaman bagi anak sehingga tercapainya tujuan pembelajaran Anda? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan bagaimana cara menciptakan suasana kondisi iklim yang menyenangkan kepada peserta didik sehingga tercipta tujuan pembelajaran yang tentunya sesuai apa yang kita harapkan, maka tentunya saya mencoba membuat pembelajaran yang pembelajaran yang aktif, kemudian menyenangkan, sehingga tentunya anak-anak dalam pembelajaran saya menggiring anak-anak agar bagaimana selalu aktif di dalam kegiatan proses pembelajaran, sehingga tentunya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dalam tujuan pembelajaran itu bisa tercapai secara efektif dan efisien. Baik, dalam RPP Anda meluangkan teori apa saja? Di dalam teorinya ada mungkin secara menyeluruh, Pak, sudah 4 terpenuhi, Pak. Yang pertama adalah teori behavioristik, di mana teori behavioristik ini perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Maka tentunya bagaimana kami selaku guru itu bisa memahami karakteristik daripada murid, lalu kemudian juga bagaimana kita memberikan penjelasan terkait dengan tujuan dari pembelajaran yang kita akan berikan. Kemudian pada teori humanistik ini menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan, dan sikap. Maka tentunya ini masuk pada aspek sikap spiritual dan sosial. Lalu kemudian pada teori konstruktivisme, yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berdasarkan kontekstual. Contohnya misalkan kita
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan sebuah pertanyaan ataupun mungkin melakukan seperti pembelajaran dalam metode diskusi. Kita menggiring anak-anak untuk bagaimana lebih aktif dengan cara menganalisis dengan terkait dengan apa tujuan, seperti misalkan contohnya materi tentang surah Al-Maun. Bagaimana anak-anak kami berikan tugas mencocokkan antara lafal ayat dan terjemahan di dalam Al-Quran, bagaimana caranya mencocokkan dari kalimat atau kata-kata yang teracak di dalam kartu-kartu yang sudah diberikan. Lalu kemudian pada aspek kognitif, yaitu merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Nah, ini adalah berkaitan dengan masalah pembuatan materi, ataupun juga setiap kegiatan yang dilakukan, ini memberikan pembelajaran yang bermakna. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Dalam materi ajar Anda RPP ini, coba Anda bisa enggak menunjukkan kepada saya upaya Anda dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam hal berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Ya, baik. Terima kasih. Kalau terkait dengan masalah itu, bagaimana saya memberikan kesempatan anak-anak untuk dengan mengajukan pertanyaan kepada anak sekalian terkait dengan bagaimana pengembangan pertanyaan-pertanyaan yang berpikir kritis atau berpikir hots, sehingga anak-anak bisa terpacu, termotivasi, lalu kemudian juga bagaimana siswa digiring untuk bagaimana bisa dia menganalisis daripada materi atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pendidik atau guru. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, silakan didalami, Bu Sur. Iya, terima kasih Pak Dokter. Pak Sam, Siap. dari apa yang sudah Bapak jelaskan itu, sebenarnya dia mengarah ke tipe belajar siswa. Siap. Apa yang Bapak ketahui tentang tipe-tipe pembelajaran, Pak? Tipe-tipe pembelajaran. Iya, tipe-tipe pembelajaran pada setiap anak itu kan beda-beda. Ada yang sukanya begini, ada yang sukanya begitu. Jadi apa yang dipahami tentang tipe pembelajaran ini, Pak? Kira-kira ada berapa model tipe pembelajaran? Tapi Bapak pahami dulu konsep tipe pembelajaran itu seperti apa. Tipe pembelajaran. Tipe. Ada yang belajarnya dia lihat, dia paham. Ada yang harus dia dengar, baru dia paham. Ada yang dia dengar, dia lihat, dia lakukan, baru dia paham. Itu tipe pembelajaran apa-apa itu kalau kita istilahkan dalam bahasa Swissnya gitu. Kalau bukan bahasanya kita. Ya, baik. Terima kasih. Kalau berkaitan dengan tipe yang diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran, mungkin saya memberikan pemahaman atau penjelasan yang secara berulang untuk bagaimana siswa bisa memahami, karena tentunya kita sebagai guru harus memahami bagaimana karakteristik tingkat pemahaman dari peserta didik itu berbeda-beda, sehingga tentunya kita mengharapkan bagaimana siswa itu kita upayakan agar bisa betul-betul memahami, sehingga tentunya bisa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Maka tentunya kita berikan pemahaman yang secara berulang-ulang terkait dengan penjelasan itu. Kita memberikan refleksi, kemudian juga ketika di pertemuan selanjutnya kita selalu melakukan apresiasi. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya. Jadi itu perencanaan secara menyeluruh, baik dari metode dan model pembelajaran. Tetapi sebelum kita menentukan metode ataupun model pembelajaran, kita sudah harus bisa membaca tipe pembelajaran pada anak. Sebenarnya tidak disinggung dari awal. Tetapi saya ingat ternyata arahnya ke sana. Tipe pembelajaran itu ada 3, Pak. Jadi yang auditory, ada yang kinestetik, dan ada yang visual. Iya kan? Dia baru bisa melihat, misalnya dia melihat tayangan video, baru dia paham materinya. Meskipun Bapak menjelaskan materi itu berbusa-busa, mau dengan metode apapun, tapi kalau dia tidak melihat, dia tidak akan paham. Dia tidak akan percaya. Nah, kemudian yang kedua adalah dia mendengar. Kalau dia hanya melihat tayangan gambar, dia tidak akan percaya. Atau dia hanya melihat buku, membaca buku, dia tidak akan mudah percaya. Tetapi jika dia mendengarnya secara langsung, Bapak mengatakan bahwa ini loh pembelajaran kita, sehingga dia yakin.
bahwa oh iya, ternyata ini benar. Dia hanya lebih suka mendengar perkataan orang, tetapi dia tidak suka mengamati. Dia tidak suka membaca, dia tidak suka melihat video, dia tidak suka melihat media seperti itu. Ada yang kinestetik. Kinestetik itu yang melakukan secara langsung. Jadi dia melihat, kemudian dia mendengar, baru dia melakukan, baru dia paham. Seperti itu. Kalau cuma Bapak jelaskan, ini loh, pesan adik-adik kita hari ini kita akan belajar tentang tata cara wudhu. Jadi urutan-urutan wudhu itu dimulai dari ini sampai ini. Tertibnya seperti ini. Dia lihat, dia dengar. Tetapi dia untuk menghayalkan, untuk bisa dia mengamalkan dan dia memahami itu tidak akan kena, tidak akan sampai ke pemikiran dia karena dipikirnya sambil lalu saja. Tapi coba arahkan dia ke tindakan. Coba bawa dia. Nah, Dek, cara melakukan wudhu itu seperti ini. Oh. Nah, begitu kalau keluar kata oh dari siswa, berarti dia paham. Jadi itu tipe-tipe pembelajaran. Tidak semua siswa itu paham dengan teori yang kita ajarkan ke siswa. Mau pakai model apa, mereka kalau tidak paham tidak akan paham. Mau sebagus apapun metode pembelajaran, strategi yang kita sampaikan ke siswa, kalau dia tidak melihat secara langsung dan dia tidak melakukan, dia tidak akan paham. Jadi itu yang harus kita pahami pada setiap peserta didik, bahwa tidak semua anak itu akan bisa menerima materi kita, apalagi yang hanya bersifat ceramah. Sehingga itulah lahirlah metode-metode pembelajaran ataupun yang disebut dengan strategi pembelajaran. Ada yang dengan permainan baru dia paham. Ada yang praktek langsung baru dia paham. Ada yang dia melakoni bahwa ini saya yang bawa materi. Jadi dengan cara berdiskusi, saya bawa materi. Saya akan memimpin materi ini. Baru dia paham. Seperti itu. Kan banyak sepertinya. Nah, jadi Bapak, itu untuk tipe-tipe pembelajaran. Kemudian Pak, apa yang Bapak pahami dengan pengembangan materi, pengembangan media ajar, dan pengembangan evaluasi? Maksudnya Bu, definisi konsepnya? Pak, pemahaman Bapak saja, bagaimana, apa yang dimaksud dengan pengembangan materi? Pengembangan materi adalah suatu proses atau suatu cara di mana menjadikan siswa itu menjadikan siswa itu bagaimana memberikan pemahaman di dalam kegiatan proses pembelajaran dengan dengan menjadikan pembelajaran itu lebih baik, benar, dan juga tentunya komprehensif. Seperti itu, Bu. Nah, itu komprehensif. Oke, komprehensif itu apa, Pak? Komprehensif itu, Bu, menyeluruh atau terpadu. Nah, oke. Sekarang dihubungkan ke RPP. Bagaimana komprehensif sebuah RPP kita lihat dari pendekatan saintifik? Siap. Baik, terkait dengan pendekatan komprehensif, artinya secara terpadu atau menyeluruh, maka tentunya ini adalah dengan menggunakan langkah-langkah atau sintak. Yang pertama adalah langkah pengorientasian, lalu kemudian langkah eksplorasi, lalu yang ketiga adalah pendalaman materi, dan yang terakhir adalah penyimpulan. Baik. Apakah materi pendidikan agama Islam ini bisa kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan yang lain, yang lebih saintifik begitu? Artinya bisa dianalisa dengan sains? Bisa, Bu. Contoh? Materi tentang Asmaul Husna, Bu. Itu bisa kita kaitkan. Ini juga berkaitan dengan materi dimensi pengetahuan metakognisi. Artinya kita menghubungkan antara pengetahuan yang satu dengan pengetahuan yang lain. Sehingga jadi seperti contohnya tadi seperti materi tentang Asmaul Husna, bagaimana penciptaan manusia dengan melihat alam-alam, itu juga dalam merupakan bagaimana kaitan antara hubungan pengetahuan yang satu dengan pengetahuan yang lain, Bu. Mungkin seperti itu. Jadi ini pembuktian ya Pak ya? Ya. Pembuktian kepada sains. Ya. Bahwa Allah itu ada. Ya, betul, Bu. Manusia itu diciptakan oleh Allah, bukan dari teorinya Darwin. Siap. Seperti itu. Ya. Baik Pak, kemudian kalau pada pengembangan evaluasi bagaimana Pak? Pengembangan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan mungkin seperti itu, Bu ya.
Jadi kalau pengembangan, ya silakan Pak. Ya, kalau berkaitan dengan pengembangan evaluasi pembelajaran, di mana kita melakukan perencanaan evaluasi, ya, lalu kemudian yang meliputi analisis kebutuhan, kemudian bagaimana kita merumuskan tujuan, lalu kemudian kita menyusun kisi-kisi, lalu kemudian kita melakukan uji coba dalam menganalisis soal, mungkin seperti itu. Iya. Di mana evaluasi itu, dalam pembelajaran ada 3 yang kita lakukan evaluasi, yaitu penilaian evaluasi afektif, kemudian kognitif dan psikomotor. Mungkin itu. Iya. Baik. Dengan peningkatan level itu disebut dengan pengembangan evaluasi, Pak. Ya. Jadi meningkatkan IPK, level IPK, kemudian meningkatkan level proses pembelajaran, meningkatkan level materi pembelajaran dari yang materi biasa saja kita alihkan ke teknologi, kemudian kita kembangkan materi soalnya dengan evaluasi yang berlevel HOTS, maka itu yang disebut dengan pengembangan, Pak. Ya. Jadi tidak hanya terpaku pada indikator yang ada, tetapi kita bisa memasukkan indikator-indikator yang bisa mendukung materi itu. Kira-kira demikian Pak. Saya kira cukup Pak dari saya Pak.